Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Fajriah Sardita, mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini, saya akan memberikan jawaban pada soal ujian tengah semester mata kuliah Otomasi Sistem Produksi. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan otomasi dan apa tujuan serta manfaat yang didapat dengan melakukan otomasi? Jawabannya, otomasi adalah suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanika, elektronika, dan sistem berbasis komputer melalui proses atau prosedur yang biasanya disusun menurut program instruksi serta dikombinasikan dengan pengendalian otomatik satu balik untuk meyakinkan apakah semua instruksi itu sudah dilaksanakan seluruhnya dengan benar, sehingga produktivitas, efisiensi, dan fleksibilitas meningkat. Tujuan dari otomasi adalah memperpendek waktu kerja, kondisi kerja yang aman, harga murah, kualitas baik, kesempatan kerja, meningkatkan standar hidup. Manfaat otomasi: pertama, output meningkat; kedua, ketelitian meningkat; ketiga, waktu proses menurun; keempat, area produksi menurun; kelima, tenaga kerja menurun. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan gerbang logika? Ada berapa gerbang logika? Jelaskan salah satunya. Gerbang logika adalah alat-alat elektronik digital tersusun dari rangkaian digital, yaitu rangkaian yang masukan dan keluarannya memenuhi sistem binar. Gerbang logika ada 7 gerbang. Yang pertama, gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR atau eksklusif OR, gerbang XNOR atau eksklusif NOR. Pada kali ini saya akan menjelaskan gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan dengan masukan atau inputnya. Berarti, jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Soal ketiga, uraikan secara singkat apa yang diketahui tentang programmable logic controller. Secara singkat, PLC adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakaian. Keadaan input PLC digunakan dan disimpan di dalam memori, di mana PLC melakukan instruksi logika yang diprogram pada keadaan inputnya. Peralatan input dapat berupa sensor fotoelektrik, fast button pada panel kontrol, limit switch, atau peralatan lainnya di mana dapat menghasilkan suatu sinyal yang dapat masuk ke dalam PLC. Peralatan output dapat berupa switch yang menyalakan lampu indikator, relay yang menggerakkan motor, atau peralatan lain yang dapat digerakkan oleh sinyal output dari PLC. Selain itu, PLC juga menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang melaksanakan fungsi-fungsi khusus seperti logika pelakuan, sekuensial, dan aritmetika yang dapat mengendalikan suatu mesin atau proses melalui modul-modul 1 atau 0 baik analog maupun digital. Soal yang keempat, peralatan utama apa saja yang diperlukan PLC sehingga dapat berfungsi sebagai otomasi industri? Yang dapat digunakan yaitu komponen utama atau perangkat keras penyusun PLC adalah satu daya atau power supply, CPU atau central processing unit yang di dalamnya terdapat prosesor dan memori, modul masukan atau input modul, dan modul keluaran atau output modul, dan perangkat pemrograman. Soal yang kelima, apa saja topologi jaringan LAN? Sebutkan, jelaskan kelebihan dan kekurangan
kelemahan dari masing-masing topologi tersebut. Yang pertama, topologi bus. Keuntungan dari topologi bus yaitu mudah dikembangkan, jarak LAN tidak terbatas, kecepatan transfer data tinggi, jumlah terminal dapat ditambah atau dikurangi tanpa mengganggu operasi yang telah berjalan. Kerugian dari topologi bus, jika lalu lintas data terlalu tinggi, dapat terjadi kemacetan. Kemudian dibutuhkan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Kemudian operasional jaringan LAN tergantung pada setiap terminal. Yang kedua, topologi star. Keuntungan dari topologi star yaitu mudah dikembangkan, keamanan data tinggi, kemudahan dalam mengakses jaringan. Kemudian kerugian dari topologi star yaitu lalu lintas data yang padat menyebabkan jaringan lambat. Kemudian jaringan tergantung pada terminal pusat. Kemudian 3. Topologi ring. Keuntungan dari topologi ring yaitu laju data tinggi, dapat melayani lalu lintas yang padat, tidak diperlukan host biaya relatif murah, dapat melayani berbagai media pengiriman komunikasi antar terminal mudah. Kemudian kerugian dari topologi ring. Penambahan atau pengurangan terminal sangat sulit. Kerusakan pada media pengiriman dapat menghentikan seluruh kerja jaringan. Kemudian kerusakan pada salah satu terminal dapat mengakibatkan kelumpuhan jaringan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.